Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good evening. Let me introduce myself. My name is Jidan. Here I want to present Writing Academy. Belum muncul di sininya. Bentar, bentar. Nah, udah. Nah. Oke, number one, clarity and precision. Number clarity. The importance of clarity, clear language ensures that ideas are easily understood and not misinterpreted, atau penting kejelasan bahasa yang jelas memastikan ide mudah dimengerti dan tidak disalahartikan. Clarity strategis. Definite key terms clearly define term or concept might be confusing example, atau tidak disalahartikan, definisi istilah kunci, jelaskan istilah atau konsep yang bisa membingungkan. Contoh, tidak jelas model ini menunjukkan pola yang menarik. Jelas model matematis ini menunjukkan pola konsisten yang meningkatkan dalam uh, us concept language, avoid ambiguous words, atau periode tertentu. Gunakan bahasa konkret, hindari frasa yang ambigu. Contoh, kabur, hasil cukup baik, konkret. Hasil menunjukkan meningkatan 15% dalam performa dibandingkan kelompok kontrol. Oke, next, nomor 2. Precision. Precision requires providing appropriate details without making the text overly complicated. Example. Yang artinya ketepatan. Ketepatan menuntut detail yang sesuai tanpa membuat teks menjadi terlalu rumit. Contoh, terlalu detail. Eksperimen dilakukan pada 327 peserta usia 25 sampai 30 dengan rata-rata pendapatan 55.000 US dollar. Tepat eksperimen melibatkan peserta usia pertengahan 20 hingga 30-an dengan desain double blind acak. Oke, number three. Balancing clarity and precision. Consider your audience, adjust the level of detail based on the audience, expert or general. Revising and review your work to eliminate unnecessary complexity or ambiguity. Yang artinya mengimbangkan kejelasan dan ketepatan. Pertimbangan audiens sesuai tingkat detail sesuai membaca ahli atau umum. Revisi dan ulasan. Periksa kembali atau menghapus kerumitan atau ambiguitas. Oke, next, this. Udah Yang B. ini B. Bentar. B. Formality and tone. Number one, formality and writing. Avoid informal language, slang, or contraction. Example, informal, the experiment was a piece of check. Formal, the experiment was straightforward. Do not use contract, use don't replace them with do not. Atau formalitas dan ada. Number one, formalitas dalam tulisan. Hindari bahasa santai, selang, atau kontraksi. Contoh, informal, hasil eksperimennya gampang banget. Formal, hasil eksperimen ini sederhana dan mudah diterapkan. Jangan gunakan kata seperti don't, gantikan dengan do, not. Nomor 2, objective tone. With the third person point of view,
Example, subjective, I believe this theory is groundbreaking. Objective, this theory is considered groundbreaking. Avoid emotional language. Example, emotional, uh, emotional, the results were astonishing. Objective, the results were statistically significant. Yang artinya, gunakan sudut pandang orang ketiga. Contoh, subjektif, saya pikir teori ini revolusioner. Objektif, teori ini dianggap revolusioner. Hindari bahasa emosional. Contoh, emosional, hasilnya sangat luar biasa. Objektifnya, hasil menunjukkan signifikan statistik. Oke, number 3, consistency in tone. Revising and reviewing ensure the tone remain formal throughout the document. Seek feedback as polyglot or methods to evaluate your tone. Yang artinya, revisi dan ulasan pastikan nada tetap formal di seluruh dokumen. Cari umpan balik, minta bantuan rekan atau mentor untuk evaluasi nada. Oke. Next, see Next. structure and organization. Number 1, clear introduction. Clearly state the purpose and context of your research. Example, this study aims to investigate the impact of online learning platforms on student academic performance, focusing on the underlying mechanism. Yang pertama, pengantar yang jelas. Jelaskan tujuan penelitian dan konteks. Contoh, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak platform pembelajaran daring terhadap kinerja akademik siswa dengan berfokus pada mekanisme yang mendasarinya. Number 2, organizing the body. Present ideas in a logical flow with clear transition between sections. Example, first, we examine the historical context of the development of renewable energy policies. Then we conducted a literature review or methodology involved interviews and data analysis. Yang kedua, organisasi isi. Gunakan alur logis untuk menyajikan ide. Contoh, pertama, kami mengkaji konteks sejarah pengembangan kebijakan energi terbarukan. Selanjutnya, kami melakukan tinjauan literatur. Metodologi kami melibatkan wawancara dan analisis data. Divide the text into paragraphs that focus on a single idea. Bagi teks menjadi paragraf yang fokus pada satu ide. Number 3, effective conclusion. Summarize the key findings and contribution. Example, this study contributes to the understanding of the relationship between social media usage and mental health and offers insight for future research. Avoid introducing new information in the conclusion. Nomor 3, kesimpulan yang efektif. Ringkas temuan utama. Contoh, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang hubungan antara penggunaan media sosial dan kesehatan mental serta memberikan wawasan untuk penelitian di masa depan. Hindari menambahkan informasi baru dalam kesimpulan. Number 4, transitional word. Use transition word to maintain the flow of the writing. Example, furthermore, our analysis revealed a direct correlation between stress levels and work productivity. However, it is important to consider the limitation of our methodology. Nomor 4, kata transisi.
Gunakan kata penghubung untuk menjaga alur. Contoh, selain itu, analisis kami menunjukkan adanya korelasi langsung antara tingkat stres dan produktivitas kerja. Namun, penting untuk mempertimbangkan keterbatasan metodologi kami. D. Cessation and referencing. Number one, why cessation is important. Acknowledge sources. Give credit to the original authors and sources. Prevent plagiarism. Plagiarism is a serious violation of academic integrity. Yang pertama, mengapa citasi penting? Menghargai sumber, memberikan kredit pada penulis asli. Kedua, mencegah plagiarism. Plagiarism adalah pelanggaran serius integritas akademik. Number two, popular citation styles. Yang pertama ada APA, commonly used in the social science. Yang kedua ada yang kedua MLA, used in the humanities. Yang ketiga ada Chicago or Surabian, suitable for various discipline. Yang keempat ada Harvard, common in the social science and humanities. Gaya citasi populer. EPS sering digunakan dalam ilmu sosial. MLA digunakan dalam humaniora. Chicago atau Turabian cocok untuk berbagai disiplin. Harvard banyak digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora. Number three, cessation tips. Use cessation management tools like Zotero, EndNote, or Mendeley. Always ensure consistency in your cousin cessation styles. Tips citasi. Gunakan alat manajemen referensi seperti Zotero, EndNote, atau Mendeley. Selalu periksa konsistensi dalam gaya citasi. Conclusion. Effective academic writing requires clarity to ensure the communication is easily understood, formality to maintain credibility, structure to support logical flow. Kesimpulannya, menulis akademik yang efektif membutuhkan kejelasan untuk komunikasi yang mudah dipahami, formalitas untuk menjaga kredibilitas, struktur untuk mendukung alur logis. Selanjutnya mungkin teman-teman ada pertanyaan mengenai materi yang telah kami sampaikan. Boleh, misalkan kalau ada pertanyaan. Saya Ada mau Pak. bertanya. Oh, boleh Risman. Siapa? Siapa? Yang bertanya? Brisman ya? Ya. Oh ya, silahkan. Why is the third person perspective more recommended in academic writing? Oh, oke. Itu. Ditampung dulu ya. Selanjutnya mungkin ada Siap. pertanyaan yang lain. Ya, Pak. Oh ya, silahkan. Fernan. I would like to ask a question. Why is it important to consider the audience when writing academic text? In bahasa, mengapa penting untuk mempertimbangkan audiens saat menulis teks akademik? Seperti itu, Pak. Oke. Mengapa penting mempertimbangkan audiens saat teks akademik? Gitu ya. Selanjutnya, mungkin satu pertanyaan lagi. Aku mau nanya, Oh ya, boleh. Tahu, Pak. mengapa penting untuk kita mengikuti kaidah penulisan yang baik dan benar dalam konteks akademik? Mengapa penting mempertimbangkan apa tadi teh? Untuk kita mengikuti kaidah penulisan yang baik dan benar dalam konteks akademik. Oke. Izin menjawab untuk pertanyaannya Isman ya. Sudut pan pertanyaannya itu kan sebentar.
Mengapa sudut pandang orang ketiga lebih direkomendasikan dalam penulisan akademis? Jawabannya itu yang pertama, objektivitas. Membuat tulisan lebih netral dan fokus pada fakta, bukan opini pribadi. Yang kedua itu formalitas, menunjukkan kesan profesional dan serius. Yang ketiga, menghindari bias, mengurangi kesan subjektif atau pengalaman pribadi. Yang keempat, fokus pada topik, memusatkan perhatian pembaca pada isi dan argumen. Yang kelima, standar internasional, sesuai dengan norma penulisan ilmiah global. Yang keenam, kredibilitas, memberikan kesan analisis yang lebih rasional dan terpercaya. Begitu. Eh, Oke. Cukup, Risman, atau ada? Ya, cukup. Oh, cukup. Baik. Cukup. Terima kasih. Ya, siap sama-sama. Oke, kalau begitu saya akan menjawab pertanyaan dari Fernan yang mempertimbangkan audiens saat menulis teks akademik sangat penting. Yang pertama, menyesuaikan gaya dan tingkat bahasa. Pemahaman audiens memandu penulis dalam memilih gaya bahasa, tingkat formalitas, dan kompleksitas informasi. Misalnya, menulis untuk mahasiswa berbeda dengan menulis untuk akademisi senior atau pakar di bidang tertentu. Nomor dua, menyampaikan informasi secara efektif. Mengetahui audiens membantu penulis menyusun argumen, memilih istilah teknis yang relevan, dan menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang dapat dipahami oleh pembaca. Nomor tiga, menentukan fokus dan tujuan teks. Audiens mempengaruhi cara penulis merumuskan tujuan tulisan. Apakah untuk mengedukasi, meyakinkan, atau sekedar menyampaikan temuan penelitian. Nomor empat, meningkatkan kredibilitas. Penulis yang memahami kebutuhan audiens dapat menunjukkan keahlian mereka dengan memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat, sehingga meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap tulisan. Nomor 5, menghindari kesalahpahaman dengan mempertimbangkan audiens. Penulis dapat mengantisipasi potensi kesalahpahaman atau kebingungan seperti menjelaskan istilah teknis atau konteks budaya tertentu yang mungkin asing bagi pembaca. Memahami audiens memungkinkan penulis menciptakan teks akademik yang lebih terstruktur, relevan, dan berdampak. Oke, gimana Fernan? Sudah terjawab? Sudah. Terima kasih ya. Oke. Oke, selanjutnya untuk pertanyaannya apa ya? Mengikuti kaidah penulisan yang baik dan benar dalam konteks akademik memiliki sejumlah manfaat penting. Antara lain, yang pertama itu meningkatkan kejelasan dan pemahaman. Penulisan yang sesuai kaidah memastikan pesan yang disampaikan mudah dipahami, mengurangi ambiguitas atau salah tafsir. Yang kedua, menunjukkan profesionalisme dan kredibilitas. Penulisan yang baik mencerminkan kompetensi, integritas, dan keseriusan penulis, sehingga meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap isi tulisan. Yang ketiga, menghormati norma ilmiah. Mengikuti kaidah penulisan mencakup penggunaan bahasa yang objektif dan formal, menjaga standar etika serta komunikasi dalam komunitas akademik. Yang keempat, mempermudah evaluasi dan referensi. Penulisan yang sistematis memudahkan pembaca mengevaluasi argumen dan menelusuri sumber asli, serta membantu menghindari plagiarisme. Yang kelima, meningkatkan daya saing akademik. Karya tulis yang berkualitas lebih mudah diterima di forum ilmiah, seperti jurnal atau konferensi. Yang keenam, mendorong berpikir kritis dan sistematis. Proses penulisan melatih penulis untuk berpikir logis, terstruktur, dan mendalam, yang menjadi fondasi penting dalam dunia akademik. Secara keseluruhan, kepatuhan terhadap kaidah penulisan mendukung kualitas, etika, dan kredibilitas karya akademik. Begitu jawabannya. Gimana? Apa masih kurang atau sudah cukup? Tahu, Pak? Sudah cukup. Oh iya, baik. Next kita mungkin kita apa namanya ke kuis vocabulary ya. Bahasa Indonesianya dari
epistemic. Bahasa Indonesianya epistemic. Epistemic. Pengetahuan. Ya, betul. Yang kedua, eh, pertinen, bahasa Indonesianya pertinence. Penyesuaian atau relevansi. Ya. Yang ketiga, litigation. Bahasa Indonesianya litigation. Litigation. Pengurangan. Oh ya, Oh, litigation. ya litigation. Ya, gugatan. Ya, betul, gugatan. Next, kontingen. Eh, Kontingen. Ya, kontingen. Bergantung pada kondisi tertentu. Ya. Bergantung, ketergantungan. Les, engagement. Terlibatan. Ya. Mungkin Jidan mau menambahkan apa tidak, Jidan? Cukup aja, cukup Oh, sampai di cukup. sini mungkin presentasi saat ini. Oke, sekian dari presentasi. Oke, that's all for tonight's presentation. Thank you. Good evening. Oh, ini. Dan Mam.